Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, khususnya himpunan mahasiswa biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran Unpad, mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan, dan khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi baru, selamat menempuh hidup baru untuk kuliah, ya tentunya di salah satu universitas terkemuka di Jawa Barat. Walaupun sementara ini kuliahnya online daring, tapi mudah-mudahan ilmu yang senantiasa kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini sesuai dengan pesan panitia, tema yang akan dibahas adalah tentang kerjasama. Kerja bahasa Arabnya adalah amal. Amila ya'malu artinya bekerja, artinya berusaha, artinya beraktivitas. Sama-sama artinya jamaah. Maka dalam istilah bahasa Arab disebut amal jama'i. Kerjasama sangat penting dalam kehidupan manusia, karena fitrah manusia itu sendiri adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ketika seorang anak dilahirkan bayi, dia tidak bisa melahirkan sendiri, lahir sendiri, tidak bisa mengurus sendiri. Perlu seorang ibu. Kehadiran bayi adalah pelengkap untuk ibu dan ayahnya. Banyak yang sudah berumah tangga bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun tapi tidak hadir seorang anak, akan ada yang kurang dalam hidupnya. Bahkan dalam Islam, pernikahan itu sendiri merupakan hasil atau merupakan cara untuk bekerja sama di antara manusia sehingga menghasilkan satu keturunan yang baik, dan disitulah lahir kerjasama yang baik dalam keluarga. Kerjasama di dalam keluarga melahirkan masyarakat yang madani, masyarakat yang baik saling bekerja sama akan melahirkan satu tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bekerja samalah dalam kebaikan dan janganlah kalian bekerja sama dalam keburukan. Bekerja samalah kalian dalam albir wat taqwa, dalam bentuk-bentuk kebaikan yang akan melahirkan kebaikan, dan dalam bingkai-bingkai ketakwaan, dalam bingkai-bingkai yang memang di situ kerjasamanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua kerjasama itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kerjasama yang akan membuahkan hasil bermanfaat dan maslahat adalah kerjasama yang jauh dari nilai-nilai ithmi wal udwan. Pastikan kerjasama ini adalah kerjasama yang jauh dari nilai-nilai dosa dan nilai-nilai permusuhan. Karena kerjasama seyogianya itu adalah berjamaah, melahirkan silaturahim, melahirkan kemanfaatan, melahirkan kemaslahatan, sehingga kita lihat bukan hanya manusia saja yang bekerja sama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia dan seisinya agar kita mengambil pelajaran dari matahari, dari bulan. Mereka bekerja sama. Matahari hadir siang, bulan hadir malam. Bekerja sama. Kalau matahari terus 24 jam non-stop, kira-kira kapan kita istirahatnya? Kapan kita menikmati rembulan di bawah atau di pinggir pantai? Ya, kita bayangkan saja sekarang, jangan dulu ke pantai. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala begitu indah luar biasa, seolah-olah kal-kaun, alam pun memberikan pelajaran yang berharga kepada kita, khususnya umat Islam dan kita semua sebagai manusia, agar senantiasa bisa menjadi pribadi yang siap bekerja sama, tentunya dengan siapapun dalam bingkai kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu manfaat kerjasama? Tentunya sangat banyak manfaat yang luar biasa
dari kerjasama ini, beberapa hal di antara yang bisa kita eksplor adalah pertama, kerjasama akan melahirkan potensi yang luar biasa, akan memunculkan potensi dari dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki potensi tapi dia belum tahu potensinya apa, begitu melihat orang lain kok bisa melakukan demikian, maka ia akan terpacu untuk melakukan kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saling menutupi kekurangan. Kita manusia semuanya adalah makhluk yang memang dilahirkan secara fitrah penuh kekurangan, kelemahan. Kita semua sepakat lahirkan semuanya usia 0. Bayi semuanya. Ciri kelemahan ketika bayi lahir, semuanya menangis. Tidak ada walaupun calon pelawak Sule misalkan ketika lahir langsung ketawa, hahaha, tidak ada. Ya. Walaupun misalkan nanti gedenya jadi penyanyi, nggak ada. Bayi langsung lahir langsung bergadang, jangan bergadang, nggak ada. Semuanya nangis, bukti kelemahan, bukti kekurangan. Bisa diedit nanti, nggak apa-apa ya. Ada suka itu direkam dan nggak apa-apa terus itu ya. Lin nanti ini edit. Menyambung ke mahasiswa ya. Sampai mana tadi? Bergadang. Semua lahir dalam keadaan lemah. Semua lahir dalam keadaan kekurangan. Nah, dengan adanya kerjasama, awas. Satu misalkan punya nilai kurang 1. Orang yang kedua punya nilai 3. Orang yang ketiga punya nilai 9. Ini semuanya saling menutupi kekurangan. Yang kurang dibawa oleh yang lebih. Yang lebih tidak sombong agar dia bisa membawa yang kurang. Dan inilah kenapa Adam dan Hawa diciptakan. Karena Adam punya kekurangan, Hawa punya kekurangan. Laki-laki punya kekurangan, perempuan punya kekurangan. Kalau misalkan laki-laki positif bertemu dengan yang negatif, maka insya Allah akan menghasilkan energi listrik yang luar biasa. Tapi kalau mungkin positif dengan positif, negatif dengan negatif bertemu, mungkin kesetrum yang ada, ya, tegangan tinggi, gitu. Oleh karenanya, ketika engkau menemukan kekurangan di temanmu, di suatu saat nanti mungkin di istri atau suaminya, atau di orang tuanya atau di anaknya, maka fahamilah itu adalah sesuatu yang menjadi potensi untuk bekerja sama sehingga bisa menghasilkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Yang ketiga, manfaat dari kerjasama adalah mempermudah at-taisir, melaksanakan tugas atau pekerjaan atau kewajiban. Kalau satu tugas, satu pekerjaan dilakukan oleh satu orang, mungkin kalau dia sudah expert, oke lah, dia cepat gitu. Akan tetapi kalau dilakukan oleh banyak orang dan semuanya memiliki ilmu pengetahuan yang sama dalam bidang tersebut, insya Allah bisa lebih cepat, bisa lebih mudah. Ya. Sehingga disinilah manfaat kerjasama yang luar biasa. Dan yang terakhir, manfaat dari kerjasama adalah memperoleh rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bekerja sama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kerjasama dalam ekonomi, ya, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada dua orang yang saling bersyarikat, saling bekerja sama, selama mereka amanah melaksanakannya, maka akulah yang ketiga dalam hadis qudsi. Allah lah yang ketiga yang akan menolong kerjasama mereka selama kerjasamanya dalam kebaikan. Oleh karenanya, umat Islam, seluruh manusia harus bisa bekerja sama untuk kemaslahatan dalam berbagai bidang, baik dalam pendidikan, baik dalam ekonomi, baik dalam sosial, baik dalam politik, baik dalam bisnis, perdagangan, kesehatan dan lain sebagainya. Terutama sekarang dalam keadaan wabah pandemi ini, semoga kita semua bisa bekerja sama. Dan contoh yang paling luar biasa
adalah insya Allah kita bisa saling bahu-membahu. Yang memiliki kelebihan di bidang kedokteran, ayo berikan ilmu kedokteran sehingga terjaga masyarakat. Pesan kami dan pesan para ulama, jagalah iman, jagalah imun, jagalah aman. Sehingga amin terakhir, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaga iman. Ini kan tugas para ulama, tugas para asatid, tugas para pemuka tokoh agama. Agar iman manusia yakin kepada Allah, tidak stres, tidak frustasi dalam keadaan wabah seperti ini, justru harus dijadikan wadah, bahan, media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin, idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kata Allah sehat-sehat, kata Allah sakit-sakit, kata Allah wabah-wabah, kata Allah normal-normal. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah agar iman kita semakin kuat. Makanya setiap khatib berpesan dan termasuk rukun dalam khutbah setiap Jumat mengatakan semoga semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang membedakan antara manusia yang utuh dengan yang makhluk yang lain. Kalau hanya bertambah berat badan, mungkin makhluk yang lain pun bisa. Kalau hanya bertambah usia, itu pasti semua makhluk pun bertambah usia. Tapi yang paling membedakan manusia dengan yang lain, karena ia punya akal, adalah bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga imun. Artinya menjaga kesehatan, menjaga ketahanan diri. Tugas siapa ini? Ahli kedokteran. Para dokter. Mereka dengan penelitiannya, dengan obat-obatnya, baik obat herbal ataupun non-herbal, ya, semuanya diberikan agar setiap individu memiliki ketahanan tubuh yang baik. Karena yang kuatkan tadi imannya itu dari segi batin, lahirnya imun. Ini adalah tugas kita untuk menjaga fisik. Kita dengarkan, kita laksanakan masukan dari para ahli kedokteran. Jangan lupa diminum madunya, yang punya madu. Jangan lupa diminum obatnya, yang sakit, yang punya obat, ya. Jangan lupa dijaga pola tidurnya, pola makannya, pola pikirannya. Positive thinking, positive feeling, and positive speaking, agar semuanya menjadi positif, pikiran kita positif, perkataan kita positif, dan perasaan kita senantiasa positif. Maka insya Allah dengan sendirinya aura-aura negatif akan sirna, hilang dari muka bumi ini insya Allah. Yang terakhir, iman, imun, dan aman. Ya, jangan dulu amin, sabar. Aman, ya. Aman ya tugas pihak keamanan. Ya. Ikhtiar untuk menjaga keamanan adalah dengan memakai masker, ya, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan lain sebagainya. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh pihak-pihak keamanan. Ya. Kita ikuti itu yang kita niati sebagai bentuk ikhtiar kita sehingga kuat iman kita, kuat imun kita, sehingga kita aman. Dan mudah-mudahan kita senantiasa, awas jangan lupa doa, aminkan doa-doa kita. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Terakhir, poinnya adalah tadi manfaat sudah, urgensi sudah, pengertian mungkin bisa diambil dari penjelasan saya bahwa pengertian dari kerjasama adalah bekerja itu adalah beramal, sama itu adalah bersama-sama. Sehingga kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menghasilkan atau menggapai tujuan tertentu yang akan lebih memudahkan pekerjaan tersebut. Terakhir, kisah yang bisa diambil atau mencerminkan kerjasama itu sangat banyak, baik kisah dahulu ataupun sekarang.
Dalam Al-Quran misalkan bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam bekerja sama dengan Raja Mesir ketika itu, Raja Mesir bermimpi. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memberikan masukan kepada Raja, ini kita harus antisipasi, siapa tahu akan datang, karena Nabi Yusuf adalah seorang Nabi, maka mimpinya adalah wahyu. Dan kata Nabi Yusuf, 7 tahun kemungkinan besar akan terjadi kekeringan, kelaparan yang sangat besar kalau kekeringan ini tidak kita siapkan. Maka dalam surat Yusuf ayat 47 itu, ya, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan saran kepada raja, sekarang tanamlah selama 7 tahun, kemudian jangan ketika panen jangan dimakan semuanya, tapi makan sedikit saja. Sisa dari panen itu biarkan menjadi gabah agar dia awet. Jadi tidak langsung dihelar. Apa dihelar itu bahasa Indonesianya? Digiling gitu ya, menjadi gandum atau beras. Tapi simpan dulu dalam keadaan jadi gabah sehingga ia awet, maka dijadikan simpanan. Datang musim kemarau, walaupun sampai 7 tahun orang-orang Mesir terselamatkan dari kelaparan dikarenakan musim kemarau yang panjang. Ini hasil kerjasama antara ulama dan umara, hasil kerjasama antara orang yang ahli dalam agama dan orang yang memegang pemerintah dan kekuasaan. Semoga kita senantiasa ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga semua mahasiswa-mahasiswi bisa bekerja sama dalam kebaikan sehingga menjadi generasi-generasi yang baper bawa perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.